saya Roji Mayo Ginting. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma dan saya setelah bekerja di Patra Jasa dan penempatannya di Geraha Pertamina Gambir, dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HVAC dari PT Mino Karya Sejati. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus yang ingin menambah pengalaman atau skill ya, bisa langsung menghubungi di PT Mino Karya Sejati agar dapat mempunyai skill yang mumpuni. Akan banyak pelajaran yang berharga Anda dapatkan di sana. Terima kasih. Bagaimana cara mengukur listrik yang rusak, motor listrik? Berikut saya jelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa rangkaian motor listrik sudah bermasalah. Pertama, kita harus menentukan dulu titik-titik terminal seperti berikut, yaitu RST terhubung ke terminal pompa, R itu ke U1, S itu ke V1, T itu ke W1. Bisa kita lihat hubungannya, yaitu antara V1 ke V2, W1 ke W2, dan U1 ke U2. Nah, biasanya di pompa itu dikopol, bahwa yang dikopol itu adalah rangkaian star pada terminal, pada rangkaian motor listrik pompa. Dan bisa juga kita lihat ada posisi grounding atau body, terminal grounding atau terminal body yang akan kita ukur juga. Seperti inilah blok terminal pompa yang harus kita pahami. Setelah itu kita akan melihat ukurannya mana yang baik, mana yang tidak baik. Berikut penjelasan saya. Pertama, kita harus melepas kopol dulu. Karena ada dua cara kita akan mengukur, satu dengan merger, satu lagi dengan tahanan, supaya lengkap untuk menentukan permasalahan dari pompa. Apakah motor listriknya bermasalah, apakah tidak. Jadi pertama kopolnya kita lepas. Jadi seperti ini. Ya. U1, V1, W1, V2, W2, V2. Baru body dan atau kita sebut grounding. Ya, setelah kita lepas baru kita memakai merger. Oke, berikutnya merger. Ya, yang kedua merger dengan menggunakan 500 volt. Ya. Dengan menggunakan 500 volt sehingga nanti hasilnya kita bisa lihat hasilnya. Ya, pertama ini 500 volt. Kalau saya mungkin tidak menunjukkan secara aktual, tapi saya yakin teman-teman menggunakan multimeter sudah bisa. Ya, memilih mana tahanan, mana tegangan, mana itu buzzer, ya. Jadi semua teman-teman pasti sudah bisa. Oleh karena itu saya hanya menjelaskan konsepnya saja. Oke, dengan merger menggunakan 500 volt, maka nanti satuannya kita temu adalah mega ohm. Ya, alat ukur merger namanya ya. Alat mengukur merger. Jadi kamu harus menggunakan alat ukur merger. Beda nanti alat ukur tahanan. Ya, ini tahanan. Nah, sekarang kita alat ukur merger. Dengan menggunakan 500 volt, dapat nilainya harus di atas 500 mega ohm. Hasilnya nanti. Jika kita adakan pengukuran, contoh pengukuran U1 ke body, V1 ke body, W1 ke body, semua ke body itu harus nilai mergernya di atas 500 mega ohm. Baru kita katakan bagus. Ya. Kemudian U1 ke V1, V1 ke W1, V1 ke W1 itu juga harus di atas 500 mega ohm. Ya, itu harus dipahami. Bisa kita lihat U1 V1 adalah U1 ke V1. Ya. V1
U1 ke W1. Nih, terminal ini ke sini. V1 ke W1. Itu semua ini harus sesuai dengan standar kita tadi adalah 500 di atas 500 ohm. Yang terminal ini 1 dan 2 ini. Itu 3 ini 1 2 3 ya. Itu aja yang kita ukur untuk merger. Ini nggak usah. Kenapa? Karena titik dari U1 ke U2 itu ujungnya sama aja kan. Berujung di sini juga. Kau ukur dari sini sama, di sini juga sama. Untuk antara tahanan ini kan. Jadi kalau V1 ya ke V2 ini kan sama. Bisa kita lihat dari sini tadi ini. Kan V1 kemari ke V2. W1 ke W2. U1 ke U2. Jadi kalau kau ukur terminal ini ke sini, sama aja kamu mengukur dari sini ke sini. Jadi sama saja. Intinya ini nggak usah kau pakai, yang ini aja kau ukur. Ini juga kau ukur. Ya. Dengan catatan tadi, kalau sudah kamu ukur tadi U1 ke V1, V1 ke W1, V1 ke W1 di atas 500 mega ohm. Itu tandanya kalau di atasnya berarti bagus, bahwa rangkaian motor listrikmu masih bagus. Nah, kalau kita menggunakan tahanan untuk mengetahui apakah rangkaian motor listrik kita bagus apa tidak, ya, supaya dengan dua cara ini kita dapat memastikan motor listrik kita bermasalah. Oke, kita pilih ohmnya bebas, nilainya berapa, yang penting bergerak dan tidak bergerak saja, itu saja. Ya, kita buat V1 ke ya ke U1 ke U2, V1 ke V2, W1 ke W2. Semua ini harus terukur terhubung atau bergerak. Kalau bergerak berarti rangkaian motor listriknya masih bagus. Oke, kalau sudah kita ukur tadi U1 ke U2, V1 ke V2, artinya U1 ini ke U2 ini, ya, dari sini kita lihat saja U1 ke U2, kemudian V1 ke V2, W1 ke W2, semua kalau diukur pakai ohm harus bergerak. Ya, bergerak naik ke atas. Kalau bergerak berarti masih bagus. Ya, seperti itu kita mengukurnya pakai tahanan atau ohm. Tetapi kalau kita mengukur U1, V1, W1 dengan body atau grounding. Ini body ya. Ya, kita bisa lihat sini, body grounding. Multimeternya satu kabel ke U1, satu kabel ke grounding. Semuanya harus tidak bergerak. Kebalikannya. Kalau tidak bergerak berarti masih bagus. Tapi kalau sudah bergerak berarti short body. Ya. Jadi seperti itu saja cara mengukur rangkaian motor listrik pada terminalnya yang termasuk terhubung secara star delta. Ya. Kita bisa lihat starnya sini. Nah, kalau sudah tahu kita, maka kita akan bisa mengetahui motor listrik ini rangkaian motor listriknya masih bagus apa tidak. Dengan menguasai sistem yang sudah saya ajarkan ini. Dengan dua cara saja, kamu sudah menguasainya untuk mengenal bahwa motormu, motor listrik pompamu, bekerja baik apa tidak. Demikianlah pelatihan saya untuk masalah kinerja dari motor listrik. Bagaimana dia bisa bekerja, ya, sistem kerjanya. Begitu juga bagaimana cara mengukur kerusakan pada motor listrik. Salam sukses by engineering. Mari bergabung dengan kita segera agar mempercepat mendapatkan pekerjaan dengan baik melalui didikan dari PT Mino Karya Sejati sebagai perusahaan konsultan dan sebagai perusahaan kontraktor serta perusahaan outsourcing yang menyediakan tenaga engineering kepada klien kita yang berstandar konsultan. Terima kasih, sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah
SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih.